Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan materi kami dengan mata kuliah media pembelajaran. Dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 6 SD. Materi di sini saya akan perkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Gita Amrani dengan ekor NIM 317. Yang kedua, saya sendiri, Helen Asriana dengan ekor NIM 200. Dan yang terakhir adalah Nurul Huda dengan ekor NIM 0. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan semangat pagi. Apa kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya baik. Sebelum memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut membahas pelajaran kita, yaitu ide pokok dan kesimpulan teks laporan. Namun sebelum itu, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat memahami teks laporan. Yang kedua, siswa dapat menentukan ide pokok dari teks laporan. Yang ketiga, siswa dapat menentukan kesimpulan dari teks laporan. Nah, kita masuk pada pelajaran kita. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan teks laporan? Nah, teks laporan adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan. Nah, adapun tujuan teks laporan yaitu memberikan informasi kepada orang lain atau para pembaca. Nah, adapun jenis-jenis teks laporan yaitu yang pertama, laporan hasil observasi atau pengamatan. Yang kedua, teks laporan kegiatan. Yang ketiga, teks laporan perjalanan. Yang keempat, teks laporan peristiwa. Nah, kita pindah pada pelajaran itu teks laporan hasil pengamatan. Nah, ada yang tahu apa itu teks laporan hasil pengamatan? Nah, teks yang memberikan informasi secara umum tentang suatu yang berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Nah, teks laporan biasanya memiliki dari satu paragraf. Dari setiap paragraf, kita dapat menentukan masing-masing ide pokoknya. Nah, teks laporan hasil pengamatan berisi yang pertama itu informasi atau pernyataan umum. Yang kedua, kumpulan fakta atau hasil pengamatan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Nah, adapun contoh teks laporan, yaitu coba kita lihat di sini contoh dari teks laporan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Nah, di paragraf pertama itu tertulis Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa yang memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Nah, pada paragraf pertama dari contoh teks laporan ini, coba kalian lanjut untuk membaca dalam hati ya. Nah, kita lanjut materi kita yaitu menentukan ide pokok. Siapa yang tahu apa itu ide pokok? Nah, ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, ide pokok mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Yang kedua, ide pokok dapat ditemukan dalam satu kalimat utama dan dinyatakan secara eksplisit. Yang ketiga, biasanya kalimat utama terletak pada awal atau akhir paragraf. Nah, kita pindah, yaitu pelajaran kita yaitu contoh ide pokok. Nah, tadi kalian sudah membaca tumbuhan sumber kehidupan. Nah, pada kalimat utama, untuk menemukan ide pokok itu gampang sekali ya, karena ide pokok itu mengandung ide persoalan atau inti persoalan dan biasa ditemukan dalam satu kalimat yang dinyatakan secara eksplisit. Kemudian kalimat utamanya biasanya terletak pada awal dan akhir paragraf.
Mudah sekali bukan menemukan ide pokok dalam satu paragraf. Nah, coba kita lihat di sini pada paragraf pertama, yaitu Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa yang memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan dataran perairan. Nah, ide pokoknya adalah yaitu paragraf pertama, yaitu Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Kesimpulan dari teks yang sudah kita baca bersama. Kita sudah baca bersama yaitu tumbuhan sumber kehidupan. Nah, kita lanjut menentukan kesimpulan. Nah, adapun informasi teks yaitu yang pertama, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Yang kedua, dataran rendah adalah daratan memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Dan yang keempat, dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, kita lanjut yaitu kesimpulan teks. Nah, coba kita simpulkan dari atas ya, karena kita sudah membaca dari keseluruhannya, yaitu adapun kesimpulannya yaitu Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia juga memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan juga ya, itulah materi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.